Nah, kita segera mulai dengan doa. Saya minta dengan hormat ini ada Bro Pavel ya. Pavel 88 nih. Silakan berdoa dulu untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bro Pavel. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pertemuan kami pada malam hari ini. Biarlah dapat berguna bagi kami semua, bagi bangsa dan negara ini, dan biarlah keadilan, biarlah konstitusi terus ditegakkan di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Ferdinand yang akan memimpin pertemuan ini. Biarlah semua berjalan dengan baik, dan semua kami yang berpartisipasi, yang menonton, kiranya juga berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bung Pavel. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini bincang-bincang kebangsaan kita akan sharing di sekitar kasus GKI Yasmin ya. Ini GKI Yasmin ini sebenarnya peristiwanya sudah lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu, tapi kemudian akhir-akhir ini mencuat kembali oleh karena putusan MA sudah Mahkamah Agung sudah putus bahwa sudah inkrah bahwa IMB dari GKI Yasmin ini sah dan harus segera dibuka segelnya, tetapi pada kenyataannya justru Wali Kota Bogor sekarang bukannya mau memsegel, malah menawarkan relokasi di jalan itu juga, tapi sekitar 2 km dari lokasi yang sekarang. Nah, sehingga sempat mulai mencuat lagi kasus ini, karena kemarin beberapa waktu yang lalu juga sempat telekonferensi ya di kantor Komnas HAM, ya, berkumpul beberapa lembaga di situ, termasuk perwakilan dari GKI sendiri, Pak Bona ada di situ. Ya, sehingga ini mulai mencuat lagi di berbagai media massa. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini KNC akan mencoba ngobrol-ngobrol santai tentang persoalan ini, dan di sini juga hadir bagian hukum ya, Komisi Hukum dari Kejayaan Nusantara Cerdas, itu ada Pak Henry Hutahayan, ada bersama dengan kita pada malam hari ini, dan kita akan sharing di sekitar kasus ini. GKI Yasmin, potret lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Heri untuk sharing sedikit di sekitar GKI Yasmin dari sudut pandang hak asasi manusia, dan juga tentu akan terkait dengan aspek hukumnya. Silakan Pak Henry Hutahayan, waktunya saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Feti dan Bapak-Bapak sekalian. Saya hanya sharing sedikit aja ya, saya bukan narasumber gitu ya. Jadi agak kondisi agak kurang bagus juga, jadi suara agak salah gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa menambahkannya. Jadi istilah yang general di sini kan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia sifatnya universal, artinya mendunia. Artinya seluruh dunia harus mengakuinya. Hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, hak yang paling mendasar yang tidak bisa dikurangi, yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibatalkan, kecuali ada hal-hal tertentu yang secara konstitusional atau hukum dimungkinkan. Nah, hak asasi manusia dirumuskan dalam berbagai macam instrumen. Misalnya, hak asasi manusia dirumuskan atau dimuat dalam konstitusi. Misalnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa pasal di situ. Kemudian juga dirumuskan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai undang-undang.
Kemudian hak asasi manusia juga dirumuskan atau menjadi bagian dari materi program-program Presiden, program Jokowi. Kalau nggak salah namanya itu KBB, nawacita ya, nawacita yang di dalamnya ada KBB, kebebasan beragama dan beribadah. Nah, kasus atau sengketa GKI Yasmin, gereja ya, Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor, memang sudah lama itu. Saya juga dulu sempat mengikutinya, tapi lama menghilang. Lalu ini muncul lagi, Pak Ferdi menceritakan, dan saya lihat di media massa, oh, cukup ramai juga. Jadi kasus ini, sengketa ini, kan bermula dari keberatan warga, lalu mengadukan kepada wali kota Bogor, kalau tidak salah melalui Dinas Tata Kota dan Pertamanan. Nah, itu yang lembaga yang memiliki kewenangan di bawah Pemkot ya, kewenangan. Lalu perizinannya kalau nggak salah di awalnya itu dibekukan. Nanti teman-teman bisa sharingkan apakah langsung dibatalkan IMB itu atau dibekukan lebih dahulu, atau nanti ada yang mengikuti lebih lanjut. Nah, dan kasus ini bermula masuk kepada ranah hukum, yaitu peradilan tata usaha negara. Lalu banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung, lalu ke Mahkamah. Saya tidak tahu pasti apakah melalui kasasi dari Pengadilan Tinggi atau langsung kepada peninjauan kembali. Tapi pada intinya setiap jenjang tersebut, pada intinya bahwa izin IMB itu diperoleh secara sah. Jadi hak-hak dari GKI Yasmin harus dikembalikan, dan pihak-pihak yang terkait yang disebutkan di dalam putusan harus melaksanakan kewajibannya atau perintah pengadilan. Nah, perintah pengadilan setahu saya adalah bahwa harus dibuka apa itu segelnya itu. Tetapi sampai terakhir ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya, juga tidak melakukan hal tersebut. Bahkan menjanji-janjikan, banyak janji-janji itu. Terakhir juga ada janji juga kalau nggak salah bulan Maret kemarin. Janji-janjinya ternyata adalah seperti yang dikatakan Pak Ferdi tadi, bahwa bukannya dibuka segel itu berdasarkan perintah pengadilan, tetapi justru menawarkan tempat yang berjarak 2 km yang ada di jalan itu. Nah, selain berproses pada hukum, yaitu pengadilan, kasus ini juga dibawa kepada ombudsman pada level pusat itu. Ombudsman ini secara umum merupakan lembaga ya, secara umum ya, lembaga yang bisa melakukan pengawasan lah gitu ya terhadap pejabat-pejabat administrasi negara, yang pejabat-pejabat pemerintahan dalam melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang bisa dilaporkan kepada ombudsman. Kalau ada dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat bisa diadukan kepada ombudsman. Tapi ombudsman itu bukan merupakan pada dasarnya, yaitu bukan lembaga lembaga hukum. Jadi hasilnya yang dikeluarkan, produk yang dikeluarkannya bukan putusan, tapi semacam rekomendasi. Meskipun rekomendasi ombudsman itu cukup kuat. Kalau tidak salah terkait dengan GKI Yasmin, ombudsman menilai bahwa perbuatan wali kota yang membekukan bahkan membatalkan IMB itu salah. Bahwa wali kota melakukan perbuatan melawan hukum dan wali kota harus melakukan putusan pengadilan. Bahkan ombudsman nampaknya juga menginginkan pengadilan negeri yang harusnya melakukan eksekutor juga sebaiknya diawasi oleh pengadilan tinggi, termasuk Pemkot. Ya, Pemkot juga diawasi oleh pemerintah provinsi di dalam melaksanakan atau harus mewujudkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali. Demikian dulu Pak Ferdi pengantar dari saya, sedangkan teman-teman berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Henry Hutahayan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sekali lagi GKI Yasmin ini
sudah sampai pada Mahkamah Agung ya. Dan Mahkamah Agung sudah mengambil keputusan bahwa IMB tersebut adalah sah dan seharusnya segel itu harus segera dibuka dalam hal ini oleh panitra ya Pak Henry ya dari pengadilan negeri yang terkait gitu ya. Ya, mungkin lebih tepatnya jurusita. Jurusita ya. Tapi Oke. jurusita pun juga sebenarnya bagian dari kepanitraan. Iya, Kepaniteraan itu bagian dari pengadilan negeri, tapi yang iya, tidak berkaitan dengan yudisial. Jadi iya, mungkin lebih iya. tepatnya jurusita yang merupakan bagian Jurusita dari ya. ya, Lebih spesifiknya jurusitanya ya, walaupun jurusita. jurusita ada di bagian dari panitra itu ya. Ya, tapi jangan Oke, terkecoh nah dengan istilah sita itu gitu. Jadi iya, jurusita tidak jurusita hanya artinya melakukan yang mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung gitu ya. Oke. Nah, tetapi kemudian kita lihat ada penolakan atau semacam penolakan dari Wali Kota Bogor, bukannya merealisasi keputusan MA tersebut ataupun merealisasi janji-janjinya yang terdahulu, malah mengeluarkan surat untuk memindahkan atau relokasi gereja tersebut ke 2 kilometer kalau nggak salah dari lokasi yang sekarang, tetapi masih berada pada jalan yang sama. Nah, jadi menurut saya karena seluruh persyaratan dari IMB itu sudah terpenuhi dan sudah pada tingkat Mahkamah Agung sudah diputuskan bahwa IMB itu adalah sah, maka seharusnya GKI Yasmin berhak mendapatkan IMB tersebut atau segel itu segera dibuka untuk tempat itu dapat digunakan sebagai rumah ibadat GKI Yasmin. Begitu ya Pak Henry ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Selanjutnya silakan Bapak Ibu Saudara kalau mau memberikan respon, baik mungkin itu memberikan data-data yang saudara punya atau saudara punya pendapat masukan-masukan harus seperti apa. Ya, silakan, kita ngobrol santai aja, kita sharing, saudara memberikan pemikiran-pemikiran yang cerdas supaya kita bisa bisa memberikan solusi. Doakan juga, saya sedang berusaha berkomunikasi dengan pihak GKI Yasmin. Sebenarnya saya sudah berbicara lewat WA dengan bagian humasnya, lalu kemudian sudah dapat nomor dari Pak Bona sendiri, yang saudara kalau nonton itu beliau bicara mewakili GKI di press conference-nya Komnas HAM kemarin. Ya, tetapi kita belum berkomunikasi lebih lanjut, itu didoakan saja. Nah, semoga KNC bisa berpartisipasi aktif untuk persoalan ini, memberikan jalan keluar yang cerdas. Dan oleh karena itu malam hari ini kita bisa ngobrol, kita bisa brainstorming, apa yang saudara bisa sampaikan, silakan. Kita akan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Silakan, kalau ada yang mau berkomentar, silakan buka mic dan sebut nama, asal, dan langsung bicara saja. Terima kasih. Mungkin saya Pak Ferdi untuk mencoba berdiskusi bareng dengan kita malam ini. Ya, silakan Pak Siombing dari HKBP Cikarang. Silakan Betul. Pak. Saya bernama Manangkas Tingkos Siombing dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salam waras juga untuk Bung Papel 88 yang selama ini saya ikuti terus acara-acara Papel 88-nya. Semoga tetap jaya Papelnya dengan solusi-solusi yang terbaik ya Pak Papel ya. Salam, salam. Salam buat kita semua Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi perihal untuk masukan secara hukum, saya melihat ketika keputusan Mahkamah Agung telah dinyatakan dengan ingkrah, maka dalam hal ini yang perlu kita ajukan adalah kewenangan dari penegakan hukum itu sendiri. Kalau saya melihat dasar kekuatan hukum Mahkamah Agung itu sudah real. Artinya
dalam objek vital yang dikaitkan dalam kasus sengketa itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka dari itu, hal selanjutnya yang dilakukan oleh saudara GKI Yasmin adalah menuntut pertanggungjawaban aparatur penegak hukum setempat dengan membuktikan surat ingkrah keputusan dari Mahkamah Agung. Dan apabila wilayah tersebut tidak mengindahkan permohonan untuk dibukanya segel itu, maka secara prosedural kita naik ke tingkat Polda, kita naik ke tingkat Kapolri, sampai pada akhirnya ke tingkat RI 1 kita yang kita hormati. Itu barangkali karena kekuatan hukum yang mengikat, yang telah menetap dan mengikat keputusan suatu perkara yang dalam konkretisnya adalah sudah dinyatakan secara positif GKI Yasmin menang dalam kasus perkara ini, maka mau tidak mau aparatur penegak hukum dalam hal ini polisi dan tentara atau TNI harus siap di lokasi dalam segi pengamanan untuk perlindungan hak asasi manusianya. Itu yang pertama, Pak Ferdi, menurut pandangan saya. Jadi mau tidak mau, ya seperti nuansa yang berkembang di Indonesia, terjadi pembiaran ini seperti ini tidak dibenarkan. Jadi mau tidak mau, kita harus menunjukkan, rapatkan barisan, dan kepada siapa kita mengarah. Tidak perlu lagi kita ke Mahkamah Agung. Kita harus bertindak lanjutkan ke pihak pimpinan kepolisian daerah setempat. Tidak ditanggapi, naikkan ke Polda. Tidak ditanggapi, naikkan ke Mabes Polri. Barangkali itu Pak Ferdi, menurut saran saya, hemat saya, sudah, itu warga Yasmin nggak usah dianu lagi. Silakan untuk lakukan ibadah mereka, karena mereka sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tinggal saudara-saudara kita, mereka berani tidak untuk melakukan statement atau sikap, aksi untuk melakukan ibadah mereka di tempat itu. Seperti itu Pak, seperti kita. Seperti kami di Kabupaten Bekasi, kami tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tapi saya mengatakan kepada Bapak pihak Kapolsek pada saat itu, saya mau tahu siapa orang yang melarang ibadah itu tidak boleh. Saya bilang, ketika ibadah itu dilarang, maka di situ juga Bapak adalah bersalah secara hukum. Realita di Undang-Undang Dasar 45, Bapak bersalah, saya katakan begitu. Nah, puji Tuhan, mudah-mudahan ke depan dengan wacana KNC juga bisa memberikan masukan-masukan yang positif, support buat kami, sehingga sampai saat ini Pak, kita masih tetap dijembatani atau dikawal oleh pihak aparatur polisi dalam aksi, dalam pelaksanaan ibadah kita selama ini. Dan mudah-mudahan ke depannya gangguan-gangguan seperti itu kita tidak rasakan, tidak alami lagi sambil kita menunggu seperti surat permohonan yang kita ajukan kepada Bapak Bupati. Kira-kira itu Pak Ferdi yang bisa saya masukkan. Salam waras juga untuk Bung Pavel 88 sebagai yang saya kagumin tentunya. Ya, terima kasih Pak Siombing dari HKBP Cikarang. Luar biasa sekarang ya. Setelah 8 bulan tidak beribadah, akhirnya ibadah jalan terus walaupun di tengah pelarangan. Ya, baik, terima kasih untuk masukannya. Silakan bagi teman-teman yang lain. Mungkin karena nama Bung Pavel disebut-sebut, ya sudah Bung Pavel dululah. Coba bicara waras-waras dulu di sini. Silakan Bung Pavel. Iya, oke. Terima kasih Pak Ferdi. Nah, sekedar informasi, Bung Pavel ini juga adalah calon pengurus KNC di daerah Indonesia bagian timur, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Pak. Ya, saya sebenarnya agak heran dengan bangsa kita ini. Apa yang salah dengan Indonesia ini? Di mana Pancasila itu coba? Di mana konstitusi itu? Ya. Indonesia ini sebenarnya negara khilafah atau negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari suku, ya kan, bangsa pulau yang bergabung jadi satu gitu loh. Seharusnya hal-hal seperti ini kan sudah tidak boleh ada di bangsa ini. Dan ya seperti Pak Manangkas bilang tadi, di mana peran Polri di dalam hal ini? Begini loh, semua izin sudah ada, ya kan? Sudah ingkrah dan sudah tidak ada gangguan.
Lalu kenapa tidak langsung dibuka segelnya? Ya saya rasa tidak perlulah ini apa dari kalau memang pemerintah Bogor kadrun, ya kan, tunduk kepada kadrun, takut kepada kadrun, ya ke laut aja dia. Saya rasa apa masyarakat atau warga jemaat langsung aja ke gereja itu, buka segelnya, ibadah langsung. Panggil atau polisi TNI, jaga kami dong, kami ini warga negara Indonesia, kami punya hak di bangsa ini. Darah, ya kan, nenek moyang kami tercurah juga untuk bangsa ini. Jangan tunduk sama kadrun, ya kan? Jangan tunduk sama para perusak bangsa ini. Mau sampai kapan kita kalau hanya untuk izin beribadah saja itu harus dilarang-larang? Mau sampai kapan Indonesia ini bisa maju? Atau Pancasila itu dirobek aja. Undang-undang itu dirobek aja gitu loh. Tidak ada guna. Karena itu hanya sekedar simbol. Oh kami Pancasila, kami undang-undang, kami ya bersatu. Bersatunya di mana ini gitu loh. Kalau di bangsa ini masih ada daerah-daerah tertentu yang model seperti ini, menurut saya Pancasila kita sedang diobrak-abrik oleh manusia-manusia yang ingin merusak bangsa ini. Ini menurut saya tidak boleh ditinggalkan. Cuma saya tidak habis pikir, kenapa sudah ada keputusan, sudah ada hukum yang tetap, kenapa masih belum bisa beribadah gitu loh? Apakah mereka takut mau diserang oleh warga-warga yang otak tumpul itu? Oh, kok kita ada polisi, kita ada tentara, di mana mereka? Ini jujur saya emosi juga kalau begini. Maksudnya apa gunanya TNI? Apa gunanya polisi kalau begitu? Masa harus tunduk sama mereka ini gitu loh? Iya, negara kita ya tidak akan maju-maju lah menurut saya kalau begini terus. Itu saya masih ingat ya kata Pak Ferdinand bahwa ya kita di Indonesia ini tidak boleh ada larangan namanya ibadah. Ibadah seharusnya jalan aja terus. Ada tugas TNI kok, ada tugas Polri kok untuk menjaga keamanan. Ya, memang kan TNI Polri kan ya sebagai garda terdepan bangsa ini untuk menjaga kita semua. Ya kita bersyukurlah. Ya kan punya TNI, punya Polri. Tapi saya tidak tahu apa kerjanya Polri yang ada di mana itu. Di itu. Apa kerja dia? Ini perlu diusut. Jangan-jangan polisi juga udah kadrun. Nah, ini hati-hati nih. Menurut saya kalau polisi itu waras, polisi itu sungguh-sungguh menegakkan Pancasila dan konstitusi, dia harus berdiri bersama GKI Yasmin. Bukan dia toleransi kepada perusak bangsa itu. Ya kira-kira begitulah menurut saya Pak Ferdi. Saya sebagai orang yang awam, yang buta hukum, saya berbicara apa adanya sebagai masyarakat awam. Itu aja Pak Ketua. Salam. Ya, terima kasih Bung Pavel. Jadi kalau sudah inkrah, ya silakan aja gitu ya, ibadah ya. Lalu memang pihak TNI Polri harus bisa memastikan bahwa hak asasi saudara-saudara kita di GKI Yasmin harus bisa dipastikan mereka bisa peroleh dengan nyaman gitu ya. Terima kasih Bung Pavel. Ya, semoga kita semakin dicerdaskan, semakin waras. Terima kasih. Silakan teman-teman yang lain. Nah, ini ada Bung Musa nih. Bung Musa. Ini orang hukum kita juga nih. Praktisi Ya, hukum baik. dari Kota Bandung. Ya, Silakan, Bung Musa. salam buat ketua umum dan semua. Baru masuk nih, menarik sekali mengenai GKI Yasmin ini. Kita juga sering lihat dia mereka berdoa di Facebook itu siaran langsung kan. Kita sering simak mereka minta dukungan doa dan puji Tuhan bahwa sekarang memang sudah jelas lah bahwa negara Indonesia ini negara hukum, negara Pancasila. Jadi kita jangan pesimis, ini bagus. Ini Ninjauan kembali kita GKI Yasmin menang ya, menang gitu. Seperti yang tadi diinformasikan, itu bagus justru. Ini sebetulnya sederhana, nggak usah kita persulit. Tinggal kita ajukan saja kepada ketua PT UN, ya. Ada hal-hal yang misalkan harus dicabut. Kita mohon ditegur dulu di unmanning. Kalaupun tidak juga, sebenarnya cukup pemberitahuan saja menurut saya ya. Ya mungkin
ahli hukum lain punya pandangan lain, silakan. Tapi menurut saya cukup di pemberitahuan saja ke pejabat lingkungan bahwa kita akan menggunakan lagi tempat itu sebagai tempat ibadah. Dan tidak perlu direbar-rebarkan. Wah ini wali kota minta digeser gini. Biarin aja, namanya wali kota minta digeser ya kita tanggapi aja. Kalau kita nggak kasih ya kita nggak kasih. Tapi yang utamanya adalah putusan Mahkamah Agung itu sudah adil, Pancasila itu sudah ada, negara Indonesia itu memang sudah negara hukum. Yuk kita taat hukum, taat asas, taat etika, taat hukum. Jadi kita nggak usah gusar, ya. Justru ini bagus ini. Kalau ada wali kota minta digeser, ya itu puji Tuhan. Wali kota sebagai pemangku wilayah mohon-mohon kepada kita untuk digeser. Ya, kita kan punya hak mau menolak atau tidak. Intinya beritahukan kita akan ibadah lagi. Kalau perlu kejayaan Nusantara cerdas hadir pada saat ibadahnya dan membackup. Itu saja mungkin masukan dari saya. Ya, kita jangan pesimis. Jangan pesimis karena Indonesia semakin bagus. Ini bukti putusan Mahkamah Agung ya membuktikan bahwa antara pembagian kekuasaan antara yudikatif, eksekutif dan legislatif berperan di sisinya masing-masing. Gitu. Dan kejayaan cerdas Nusantara saatnya berperan mengawal untuk masuk kembali ibadah GKI Yasmin ini. Gitu. Sepanjang kita taat asas, taat etika, kita sampaikan saja kepada pejabat-pejabat lingkungan situ, ya wilayah situ bahwa kita akan pergunakan lagi untuk ibadah tanggal kapan, dan kita buka. Tidak ada masalah bagi saya itu. Pandangan ahli, kemampuan saya, pengalaman saya itu tidak ada masalah. Itu saja mungkin dari saya, salam buat semua. Ini saya sambil pulang dari kantor ini. Iya, ya, terima kasih Bung Musa untuk masukannya. Puji Tuhan, jadi memang karena sudah inkrah, itu artinya GKI Yasmin seharusnya sudah bisa beribadah di situ. Dan jika ada surat dari wali kota, ya bagaimana kita aja, gimana GKI Yasmin mau menerima atau menolak gitu ya. Tetapi pada intinya, bangunan tersebut sudah memperoleh IMB-nya secara sah dan bisa dipergunakan. Terima kasih sekali lagi. Bung Musa, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Baik, Ketua. Terima kasih sama-sama. Salam. Puji Tuhan. Dan usul baik juga itu, nanti saya koordinasi dengan teman-teman GKI Yasmin. Kalau mereka mau beribadah hari Minggu, kita bisa hadir juga di situ. Saya secara khusus akan turun itu. Hadir dalam ibadah GKI Yasmin kalau mereka mau melakukan ibadah. Terima kasih Bung Musa sekali lagi. Oke, Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang mau memberikan pandangan-pandangan. Ya, Pak Dokter Nyoman, bagaimana kabar? Sehat, Pak? Oh iya, sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Silakan Pak Dokter Nyoman, silakan. Shalom semuanya. Ya. Shalom. Saya terkesan sekali ini dengan GKI Yasmin. Dan masukan dari teman-teman tadi, dari Pak Sihombing ya, lalu Pak Avel 88 ya, dan dari terakhir ya, saya apresiasi ya, saya setuju sekali apa masukannya itu. Kalau sudah inkrah hukumnya nggak usah takut-takut lah, gitu. Hanya mungkin saja psikologisnya teman-teman di GKI Yasmin di Bogor itu masih ada keengganan, keraguan-raguan. Saya merasakan seperti itu. Kemudian juga pihak pengaman, TNI Polri juga sepertinya keraguan-raguan karena ini melawan wali kota Bogor, ya, yang namanya siapa itu? Arya Bima, ya. Padahal Arya Bima dulunya kampanyenya itu dia ingin mensukseskan GKI Yasmin. Setelah menjabat, kenapa kok bisa berubah? Nah inilah teman-teman di kadrun itu memang begitu ya. Janji-janji palsu semuanya, ya, munafik. Tapi sebenarnya
Saya terkesan sekali belakangan ini dengan munculnya nih Paul Zhang, ya. Saya dulu salah kira, saya pikir beliau ini gila ya. Ternyata tujuannya, visi misinya mulia sekali. Perlu kita dukung itu. Ya, beliau itu betul-betul memperjuangkan Pancasila dan ingin menjatuhkan khilafah di Indonesia. Makanya beliau ini bicara dari Jerman, dari Eropa ya, bukan Jerman ya, dari Eropa. Beliau meminta kepada kita semua ini harus berteriak. Karena khilafah ini berbahaya sekali. Ingin mengubah dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah jelas. Dari sejak sejarahnya memang Jakarta Charter itu memang diperjuangkan oleh mereka dari dulu. Ya. Sekarang lebih besar lagi khilafah. Apakah kita ingin seperti Suriah atau Irak hancur lebur negara kita? Ya, itu gerakan-gerakan itulah yang muncul. Ternyata ya Arya Bima itu anutannya ke khilafah, sehingga walaupun hukum sudah ingkrah, berani dia lawan karena masanya banyak. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang panglima? Apakah hukum, ya, ataukah kekuasaan banyak ini khilafah ini? Ya harus diperjuangkan. Siapa yang bisa memperjuangkan? Tentu Polri dan TNI. Namun TNI dan Polri juga kalau tidak didukung oleh kita nih, walaupun minoritas, tapi kalau teriakan kita itu mendunia, saya pikir akan berubah pikirannya. Saya kira Jokowi juga pasti akan fight ya untuk melawannya, ya. Kalau perlu mungkin Pak Jokowi baku hantam itu dengan Arya Bima, kira-kira seperti itulah ya. Ya kita harus berani berteriak. Saya setuju sekali itu Paul Zhang, ya. Saya tadi pikir dia itu gila menyebut dirinya Nabi ke-26. Mungkin teman-teman dari pendeta-pendeta yang hadir di sini, ya kita lihat positifnya beliau, jangan negatifnya. Memang kata-katanya beliau kadang-kadang vulgar, tapi memang menghadapi orang-orang kadrun kadang-kadang harus kita vulgar. Seperti itu. Cuman ya berpulang kepada kita masing-masing lah. Kita harus bersatu. Ya jangan sendiri-sendiri seperti misalnya Pak Ferdinand sendiri-sendiri datang sana kemari. Kasihan juga sebenarnya walaupun kita dukung dalam doa. Tapi harus betul-betul kuat kita. KNC harus hadir betul-betul di situ. Kalau perlu ajak, mesti Pak Ferdinand tadi katakan, ya ibadah pertama perdana Pak Ferdinand hadir di sana. Betul. Lakukan saja itu. Ya. Kalau seandainya nih dekat dengan saya, ya mungkin saya bisa hadir juga. Begitu. Cuman ya kan ada pembatasan sosial karena usia sudah lansia mungkin dilarang ya melawan hukum lagi. Tapi yang usianya di bawah 60, saya kira berani itu hadir di sana. Demikian Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih Dokter Nyoman untuk supportnya. Ya KNC selalu Pak. Justru KNC juga akan berteriak-teriak nih. Makanya di mana-mana video kita kan, mari bersama KNC kita lawan segala bentuk intoleran. Kita lawan segala bentuk radikalisme, kita lawan segala bentuk terorisme, ya. Tetapi jangan lupa KNC itu belakangnya cerdas. Jadi kita selalu akan melakukan pendekatan-pendekatan secara cerdas. Ya, termasuk malam ini persoalan GKI juga kita tidak asal bertindak, tetapi kita mencoba berdiskusi dulu malam hari ini. Ya, walaupun saya sudah punya rancangan-rancangan apa yang harus dilakukan. Tetapi malam ini saya mengajak kita untuk diskusi, brainstorming, ya. Maka pasti ada solusi-solusi cerdas yang bisa kita kerjakan, bukan hanya ucapkan, tapi kerjakan terkait dengan GKI Yasmin ini. Terima kasih Pak Dr. Nyoman, Tuhan berkati. Silakan kalau masih ada rekan-rekan yang lain. Silakan buka mic. Silakan buka mic saudara dan langsung aja berbicara. Silakan.
Ya, ayo Pak. Pak Wilson, Pak Wilson Hutagawa, silakan. Pak Wilson, silakan. Sebenarnya strategi itu sudah final ya, tetapi tergantung kembali kepada GKI Yasmin. Mereka harus solid dulu nih. Surat daripada dan kita perlu mendorong Pak KNC, perlu tampil beda, membantu GKI Yasmin untuk mengadvokasi supaya surat wali kota bisa ditolak gitu kira-kira Pak. Ya kalau buat bisa petisi kita orang Kristen ya boleh juga itu Pak, tanda tangan. Saya mendukung itu. Kalau kita hanya teriak-teriak mungkin nggak didengar tuh Pak. Jadi harus ada aksi tuh Pak. Nah bagaimana bentuk aksinya tolong KNC bisa dipikirkan, dan saya yakin dan percaya bahwa banyak yang akan mendukung aksi KNC sesuai dengan proporsinya ya. Apakah secara hukum, apakah secara politik, ya dua-duanya bisa bersama-samaan itu untuk menyatukan itu. Karena kalau hanya teriak-teriak kita dan tidak ada faedahnya, seperti biasa aja dianggap. Ya, jadi kita udah perlu bersuara lebih keras lagi, bertindak lebih keras lagi menghadapi kaum intoleran ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak, pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Wilson. Ya, memang terus terang aja KNC tidak cukup berbicara. Kita pasti akan melakukan tindakan-tindakan nyata di lapangan. Apakah itu petisi, apakah itu apapun yang akan kita lakukan, tentu ada. Tapi yang paling penting doakan dulu supaya saya bisa ngobrol langsung dengan pihak GKI Yasmin. Karena kita tidak mungkin melakukan suatu tindakan apabila tidak diminta oleh GKI Yasmin itu sendiri. Ya, jadi yang paling penting biasanya kita berkomunikasi dengan pimpinannya, lalu kemudian mereka merasa ya memang perlu kita untuk membantu mereka, maka barulah kita melakukan tindakan-tindakan tersebut. Saya kira begitu. Jadi doakanlah, saya sudah berkomunikasi dengan salah seorang bagian humas, lalu saya sudah diberikan nomor handphonenya Pak Bona Sigalingging ya. Bona Sigalingging, beliau yang ikut press conference di Komnas HAM. Nah, saya sudah WA ke Pak Bona, tetapi mungkin beliau masih sibuk. WA saya belum direspon. Ya mudah-mudahan malam ini atau besok saya direspon, sehingga kita bisa berkomunikasi enak dan kita bisa melakukan sesuatu. Ya, Pak Wilson, apa yang kita lakukan tentu kalau bicara cerdas, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak diminta atau tidak disetujui oleh GKI Yasmin itu sendiri. Ya, karena mereka yang punya hajatan gitu loh. Mereka yang punya hajatan, ya tentu. Ya, maka doakan supaya kita cepat segera secepatnya. Ya. Saya sudah WA sejak saya dapat tadi siang nomornya, langsung WA. Tinggal nunggu jawaban Pak Bona, lalu kemudian kita akan atur mau melakukan apa. Makanya sebelum terkomunikasi, saya ajak kita untuk brainstorming malam ini. Ya, baik dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang HAM dan lain-lain, sehingga kita cerdas di dalam melangkah. Demikian Pak Wilson, terima kasih banyak untuk masukannya. Pak. Puji Tuhan. Barangkali saya ingin menambahkan sedikit Pak Ferdi. Sebentar Pak Siombing, sebelum Pak Siombing, kalau masih ada satu orang lagi, kalau nggak ada saya serahkan ke Pak Siombing. Kalau masih ada silakan buka mic dan bicara. Ya, saya Pak Lithius dulu ya. Pak Lithius ya. Ya. Pak Lithius. Silakan Pak Lithius, ini Ketua FKUB Papua. Silakan Pak Lithius. Iya, jadi luar begini. biasa. Pertama, apa yang dilakukan Ferdinand, saya pikir didukung oleh banyak orang.
itu perlu. Artinya kita ini orang Kristen itu duduk di birokrasi, bahkan pengacara-pengacara ulung di Indonesia. Orang-orang hebat di Indonesia ini sebenarnya orang Kristen, tapi saya lihat tidak bersatu. Kadang-kadang mereka jadi bunglon benaran. Bunglon dengan tujuan untuk menjadi garam boleh, tetapi bukan jadi garam. Bahkan mereka ikut tenggelam di dalamnya. Jadi ini yang saya lihat perlu program ini Ferdinand perlu jalan terus. Nah, kita dari yang lain-lain dukung. Mungkin doa dan juga komunikasi seperti ini terus jalan. Karena perlu ada orang-orang menyediakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk membantu kepentingan besar ini. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu bukan milik suatu agama atau sekelompok agama tertentu. Ya, itu pendiri bangsa ini itu semua. Bahkan lebih banyak itu yang dari Kristen kalau membicara jujur. Begitu. Makanya kenapa Soekarno itu bisa bikin begitu. Nah, itu. Fakta ini mendukung untuk gerakan Ferdinand. Jadi itu pertama, jalan terus. Memang perlu Pak Ferdinand rekrut teman-teman yang ada di sekitar itu di Pulau Jawa. Karena masalah gereja memang lebih banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa Kalimantan, dan lain-lain. Itu pertama. Yang kedua, langkah-langkah yang tadi mau lakukan untuk GKI mana itu, Bogor itu bagus. Ya, pihak GKI juga mereka harus membuka diri. Nah, membuka diri untuk bisa berdialog dengan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, itu langkah pertama. Nah, dalam bangun komunikasi ini kan perlu data. Tadi kan bilang cerdas ya. Perlu data, informasi objektif dari pihak-pihak terkait yang ada di sekitar Bogor. Dan juga seperti tadi, sisi hukum, sisi ini, sisi itu, hak asasi, dan lain-lain. Nah, itu perlu dikaji. Sebenarnya sudah ada atau belum? Orang-orang GKI dan juga GKI ini kira-kira punya jaringan tidak? Tidak hanya mereka demo, datang nangis-nangis di depan istana, itu bukan penyelesaian masalah. Begitu, bikin tim independen, bikin tim. Baru mereka mulai jalan sesuai dengan aturan hukum. Begitu, banyak orang Batak pintar-pintar itu yang di Jakarta itu. Pengacara-pengacara itu jangan hanya pikirannya duit saja. Duit saja, hal-hal penting, kepentingan bersama ini juga pengacara ulung-ulung ini perlu terlibat supaya mereka diberkati di dunia, mungkin di dunia diberkati, tapi nggak tahu di surganya diberkati atau tidak. Minta maaf itu kalau ada ini. Tapi ini yang saya lihat. Nah, langkah berikut nanti saya akan hubungkan dengan wakil bupati, wakil wali kota, karena itu teman baik saya. Jadi nanti saya akan kontak dia. Kalau Ferdinand dengan timnya ada waktu untuk ketemu, maksud ketemu dengan wali kota, wakil wali kota, hanya diskusi aja gitu. Diskusi sebelum naik ya wali kotanya. Bagaimana? Karena sebelum wali kota yang wakil wali kota masuk, masalah ini sudah ada. Jadi mungkin ini wakilnya itu orang baik dalam hal toleransi lah. Tapi diskusi, kira-kira pikiran-pikiran dia ini bagaimana? Itu baru bisa. Itu salah satu yang menurut saya perlu ambil data, informasi supaya waktu begitu selesai semua dapat data, bergerak itu langsung bisa menyentuh gitu. Besok jam 6 sore saya ada pertemuan dengan Kapolri. Nanti saya coba tanya pemikiran dia bagaimana. Nah, seperti itu. Jam 2 saya pertemuan juga dengan Panglima TNI. Saya coba akan tanya. Saya perlu WA hal-hal yang memang perlu disampaikan kepada dua orang ini. Ferdinand coba WA saya supaya poin-poin itu saya coba stressing ke beliau-beliau itu hanya untuk masukkan dalam pikiran mereka.
supaya begitu saya beri masukan apa yang mereka pikirkan. Kira-kira seperti itu ke depan. Dan juga besok jam 11.30 saya dengan Luhut. Luhut ini juga orang Kristen besar ini, jabatannya dekat dengan Jokowi. Dia juga harus berani gitu loh. Berani secara ya cerdik dan tulus lah bermain. Jangan terus biarkan dan lain-lain, nanti jadi masyarakat biasa juga sama saja gitu. Jangan sibuk urusan duniawi terus. Seperti itu. Jadi jam 11.30 saya coba tanyakan bagaimana kontribusi beliau terhadap masalah-masalah ini, termasuk GKI Bogor itu. Saya perlu data singkat aja, poin-poinnya aja, supaya saat ketemu beberapa agenda lain yang saya diskusikan, saya masukkan itu poin ini. Seperti itu. Jadi ya saya pikir apa yang dilakukan oleh Ferdinand itu luar biasa. Saya ikuti, ada masalah gereja di sini, gereja di sana, selalu hadir. Itu perlu sekali orang seperti itu. Ya, saya pikir itu saja. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Livius. Puji Tuhan untuk masukannya. Memang kita ingin supaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama yang katanya sudah hebat-hebat di atas sana gitu ya. Jangan hanya pikir yang dunia-dunia. Justru saya melihat memang perjuangan-perjuangan ini masih belum banyak orang yang kerjakan, tetapi saya tidak pernah putus asa. Memang ini panggilan khusus buat saya, maka bersama KNC kita akan terus bela hak asasi dari kekristenan pada khususnya, tetapi juga seluruh warga anak bangsa yang mengalami diskriminasi, yang haknya dirampas, maka tentu saya bersama KNC akan berjuang untuk itu. Terima kasih Pak Livius. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya kirim beberapa informasi yang Bapak perlu terkait GKI Yasmin. Kalau yang lain-lain sudah ada di channel YouTube saya, Verbum Dei Indonesia. Semua gereja yang saya turun itu ada di situ, kesaksian dari para pemimpin-pemimpin gereja yang mengalami persoalan tersebut. Terima kasih sekali lagi Pak Livius. Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara kalau masih ada. Sekarang Pak Siombing ya, tadi mau menambahkan ya. Pak Siombing, sebelum nanti saya lempar ke yang lain. Silakan Pak Siombing dari HKBP Cikarang. Baik, terima kasih Pak Ferdi, buat Bapak-Bapak juga sekalian. Saya mau menambahkan sedikit masukan aja nih Pak Ferdi. Perihal untuk keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, barangkali saudara-saudara kita yang di GKI Yasmin itu belum mengajukan atau memberitahukan surat secara tertulis kepada para pimpinan setempat. Ini barangkali saran dari saya, karena dalam gugatan dan tergugat, penggugat dan tergugat pasti tentu ada tertulis di situ, Pak Ferdi. Jadi otomatis pihak tergugat itu pasti sudah dapat salinan putusan dari Mahkamah Agungnya. Itu pasti. Katakanlah dalam hal ini adalah wali kotanya. Tentu wali kota dalam hal ini sudah mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung tentang keputusannya yang inkrah tadi. Jadi dalam hal ini saya menyikapi tidak salah juga kalau saudara-saudara kita GKI Yasmin itu membuat kembali surat pemberitahuan tersebut dengan melampirkan keputusan daripada Mahkamah Agung tadi. Dan itu diteruskan atau ditembuskan kepada Kemenak atau di Departemen Keagamaan kita, itu satu. Yang kedua, Kejari. Lalu ditembuskan kepada pihak gubernur. Itu perlu. Ini surat keputusan ingkrah mahkamah ini harus diberitahukan dan ditembuskan kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Menteri Kepala Keagamaan, kepada Kejarinya juga, kepada Bapak Bupati tersebut juga, kepada Bapak Kapolres Bogor juga, dan Dandim ke Bogor juga. Bila penting, sampaikan kepada pihak FKUB setempat
dan kepada pihak Komnas. Nah, ini Pak, ini perlu. Karena dengan demikian, saudara-saudara kita GK yang ada di Bogor, GKI Yasmin, tidak merasa khawatir lagi, Pak. Karena pemberitahuan itu secara real sudah terbagi, sudah tersampaikan apa yang menjadi keputusan oleh Mahkamah Agung. Nah, setelah itu, baru bersama-sama dengan kita-kita yang bisa, yang orang-orang terdekat, seperti KNC kita ini, KNC kita, memberikan masukan-masukan yang lebih positif. Bagaimana mereka supaya bisa kembali berani menyikapi persoalan anak bangsa yang notabene ibadah itu tidak ada orang yang melarang. Itu Pak yang pertama. Tetapi kita harus surati dulu. Kita lampirkan dengan keputusan daripada Mahkamah Agung. Itu Pak yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di GKI, semua para pimpinan yang ada di Bogor, bila penting sampai gubernur juga itu harus disurati. Karena kita tidak kalah langkah di dalam mengambil sikap ketika saudara-saudara GKI Yasmin mau melakukan ibadah tersebut di tempat yang sama. Itu Pak yang perlu. Jadi ada kekuatan dasar kita gitu. Nah, kalau mereka tidak mau memandang atau kita tidak peduli dengan masalah yang kita hadapi dengan kekuatan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung, baru kita bisa persalahkan aparatur daripada kepolisian kita. Semacam itu Pak, kira-kira masukan dari saya. Salam waras, salam baik. Puji Tuhan. Terima kasih, salam cerdas. KNC, salam cerdas. Terima kasih Pak Siombing. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita closing statement, saya masih kasih kesempatan satu orang lagi Saya Pak. komentar. Silakan Pak Tigor Ya. dari GPDI Sedayu, Immanuel Sedayu. Yogyakarta. Silakan Ya. Pak Tigor. Ya, ini sedikit berbagi pengalaman saja Pak. Siapa tahu bisa juga digunakan karena apa yang kami alami sangat membantu begitu. Selain seperti yang disampaikan oleh Pak Sihombing tadi, surat-surat dari MK, dari Mahkamah Agung itu jangan hanya berhenti di pejabat seperti wali kota, tembus sampai ke RT, tembusan sampai ke RT, karena mungkin mereka nggak tahu bahwa sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, tembus sampai ke RT. Baru yang kedua, mari tidak bisa kita mengerjakan sendiri tanpa berjejaring. Sepengetahuan saya, pengalaman saya, kita harus libatkan juga media, tetapi media yang sifatnya independen. Kebetulan, yang saya tahu kalau di Jogja, media independen itu ada AJI, Asosiasi Jurnalis Independen. Mereka tidak di bawah pemerintah. Mereka dalam berjuang itu lebih seperti seorang aktivis. Dan rata-rata mereka itu adalah non Kristen, tapi mereka punya hati. Yang mereka perjuangkan adalah hak asasi manusia. Semakin sering mereka memuat berita tentang wali kota, begini sikap wali kota itu akan semakin terdesak, Dan itu yang kami lakukan. Kebetulan waktu itu saya dengan pihak Asosiasi Jurnalis Independen Yogyakarta pada waktu itu mengadakan semacam sharing-sharing dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak BK Hapsari, BK Ulung dari Komnas HAM. Baru narasumber kedua adalah saya. Di situ memang sangat memiliki dampak yang luar biasa. Jadi harus menggandeng. Baru yang ketiga, kalau kita mencoba melibatkan pengacara, itu memang baik. Pengalaman kami, pengacara yang dulu menangani kasus kami, banyak yang menawarkan pengacara dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Kristen. Tetapi yang kita yang kita hadapi, kadang-kadang kalau wali kotanya saja yang kita hadapi, mungkin wali kotanya sedikit terpengaruh oleh massa.
terpengaruh oleh massa. Tapi kalau kita libatkan pengacara seperti LBH, nah, saya jujur saya bilang ketika saya didampingi oleh LBH Yogyakarta itu gratis. Nah, selain dari AJI, baru LBH, baru yang ketiga pihak-pihak yang benar-benar menaruh hati tentang toleran seperti Gus Durian dan sebagainya. Ada juga ANBTI, Asosiasi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan kata lain, kalau kita bekerja sendiri, ya kita akan dilibas. Tapi kalau kita kerjasama, tapi dengan catatan paling besar, catatan itu adalah dari pihak GKI Yasmin. Mau tidak membuka diri kerjasama? Nah, jadi seperti itu Pak. Itu mungkin informasi atau sharing-sharing saya berdasarkan pengalaman kami di GPD Immanuel Sedayu, sehingga kami, puji Tuhan, hari ini sudah membangun, sudah proses pembangunan gereja, sudah sampai di lagi pasang batu bata saat ini. Ya. Terima kasih itu saja Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tigor, GPD Sedayu. Sekali lagi selamat, IMB sudah keluar dan sekarang sedang melakukan pembangunan. Nah Pak Tigor, jadi yang pertama poinnya tadi memang kita akan berkomunikasi dengan pihak GKI Yasmin. Saya sudah katakan tadi, ya mereka harus bersedia untuk berkomunikasi. Kalau tidak, ya kita tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah yang kedua, ya terima kasih masukannya. Yang Bapak sebutkan tadi itu AJI, LBH. Memang kami sudah berjejaring semua Pak. Ya, asosiasi AJI itu di Bandung waktu mereka pernah datang kita sudah berkomunikasi. Ya, jadi memang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KNC ini memang tidak bekerja sendiri. KNC berjejaring dengan banyak pihak, ya, dengan banyak pihak. Yang Bapak sebutkan tadi, AJI, LBH, Gus Durian, semua kita sudah berjejaring. Ya, hanya memang harus kita yang leading. Ya. Yang leading. Karena saya selalu katakan tidak ada yang benar-benar peduli dengan kekristenan kalau bukan kekristenan itu sendiri. Ya, jadi mereka sifatnya itu kayak bumbu membantu. Tetapi kita yang harus maju ke depan. Tetapi kita tidak bekerja sendiri, kita berjejaring dengan berbagai pihak. Terima kasih Pak Tigor. Saya percaya ketika GKI Yasmin membuka diri, kita diberikan kesempatan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Karena ini komitmen kita, khususnya di KNC. Terima kasih. Ya. Nah Bapak Ibu, saya pikir sudah selesai sharing kita pada malam hari ini ya. Tetapi saya mau minta ya, masih ada yang mau bicara kah? Masih. Siapa lagi? Satu orang terakhir ya. Iya. Silakan. Karena saya lagi ada di mall dan sebentar lagi mall ini akan tutup. Iya. Saya habis meeting di mall. Iya, ada yang mau bicara silakan. Terakhir. Baik. Ya terakhir izin Pak. Kita dari Mentawai Sumatera Barat. Saya Rikson Hukayan. Menyikapi ya, ini kan persoalan sudah lama. Selesai. Nah kita ini saya nggak tahu apa pikiran pemerintah. Ini kasus hukum orang nggak tahu sebenarnya. Mau diterima apa belum itu kan harus dijalankan. Nah ini persoalannya kelompok-kelompok intoleran yang jadi lawan. Mungkin pertimbangan pemerintah konfliknya lebih besar kalau penegakan hukum dijalankan. Ini yang saya analisanya mungkin di situ. Kalau itu dilakukan lebih besar, memang secara hukum kita menang. Tapi mungkin lebih merugikan kalau terjadi konflik berlarut-larut. Tapi nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa. Kawan-kawan, teman-teman sudah buat jejaring-jejaring untuk memulai kembali. Yang merajut benang itu kembali, nggak apa-apa, bagus sih. Tapi memang tetap juga pertanyaan besarnya, kenapa pemerintah itu nggak kuat penegakan hukumnya? Ini kan apa sebenarnya yang menjadi masalah? Putusan jelas memenangkan, ada beberapa itu ya, kasus-kasus banyak itu, bukan lagi kayak Yasmin. Nah, ini kan penekanan kita sejauh mana? Nah, ini yang perlu kita hadapi itu kelompok intoleran sebenarnya.
Pemerintah aja takut. Kita ini gimana? Tapi kita nggak putus asa. Saya pikir itu aja. Hanya menyikapi kondisi yang saya pahami. Ya, terima kasih Pak Rikson. Pak Rikson sudah ada di WA saya ya Pak ya, Mentawai ya? Belum? Belum. Bapak dapat info dari mana Pak? Dari grup apa ini? Piki Sumba. Piki Sumba ya. Bapak bisa catat Sumba. nomor saya Pak. Bapak bisa catat nomor saya Pak. Sekarang ya. Ya. 0852 0852 2141 141 2141 ya Pak tadi ya. Iya. 8016. 8016. Coba Bapak baca lagi Pak. 0852 2141 8016. Ya, oke Bapak catat ya, nanti Bapak WA ke saya ya. Ya, dengan Ya. Pak Ferdinand, Iya. Ketua KNC ya. Siap. Baik, terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak Rikson Hutahayan. Baik, Bapak Ibu Saudara, berhubung mohon maaf saya habis meeting KNC Pusat, lalu kemudian ada bimbingan tesis mahasiswa S2 yang akan ujian di bulan Juni. Jadi saya ada di mall, kami meetingnya di mall di Bandung dan ini akan ditutup bentar lagi. Jadi saya nggak bisa seperti biasanya bisa sampai jam 9 sampai setengah 10. Jadi kita akan akhiri. Pak Henry Hutayan masih monitor, saya minta closing statement sebelum saya tutup. Silakan Pak Henry. Singkat saja, closing statement saya sebenarnya informatif. Setahu saya, silakan dikoreksi lagi bahwa putusan MK, putusan MA yang inkrah itu sudah lama sebenarnya, tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah. Dan juga rekomendasi dari Ombudsman itu 2011. Jadi itu sudah lama sekali. Kenapa kasus ini diangkat kembali? Kalau tidak salah itu karena merujuk kepada surat Wali Kota Bogor tanggal 31 Maret yang ingin merenovasi tempat ibadah atau gereja dari Yasmin. Kira-kira begitu. Jadi selama ini, sudah sekian tahun, jemaat GKI Yasmin melakukan ibadah atau kebaktian minggu bersama dengan HKBP Philadelphia Bekasi itu berlokasi di depan istana sekali dalam 2 minggu. Kira-kira begitu. Munculnya karena gara-gara dari surat wali kota itu. Demikian Pak Ferdi. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Closing statement dari saya. Ayo bersama KNC. Kita lawan segala macam intoleran. Bersama KNC kita lawan segala bentuk radikalisme. Dan bersama KNC mari kita sama-sama lawan segala bentuk terorisme. Doakan supaya komunikasi kami dengan pihak GKI Yasmin bisa terkomunikasi dengan baik. Sehingga apa yang menjadi pembicaraan kita malam hari ini bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan GKI Yasmin. Dan kita akan bersama-sama bersukacita ketika melihat teman-teman GKI Yasmin bisa menggunakan bangunan tersebut dengan aman dan nyaman karena dilindungi oleh negara. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan doa penutup. Saya minta Pak Leo. Nah, Pak Leo ini ketua Bamaknas Kota Samarinda, anggota FKUB dan juga calon pengurus KNC Provinsi Kalimantan Timur. Silakan Pak Pendeta Leo, doa tutup dulu Pak. Mari. Ya baik, terima kasih Pak Ferdinand dan semua teman-teman. Kita mau berdoa untuk menutup pertemuan kita, sekaligus kita berdoa untuk GKI Yasmin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih malam hari ini kami bisa sharing dari hati ke hati, ide, pikiran, hal-hal yang baik, yang baru, yang daripada Tuhan untuk kami bisa dapat membantu, menolong teman-teman kami, saudara-saudara iman kami yang ada di GKI Yasmin yang ada di Bogor. Tuhan, kami percaya bahwa ini saatnya gereja Tuhan bersatu, umat Tuhan bersatu untuk naikkan doa, tapi juga naikkan pikiran-pikiran yang cerdas untuk memikirkan bersama-sama supaya gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya GKI Yasmin, boleh mendapatkan
boleh memakai tempat untuk mereka pakai sebagai tempat ibadah yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dan oleh pemerintah. Tuhan, terima kasih, berkati KNC, dalam hal ini Pak Ferdinand, untuk dapat berkomunikasi dengan pihak GKI Yasmin, supaya ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang terbuka, sehingga GKI Yasmin juga mereka bisa komunikasi dengan kami semua. Tuhan, kami serahkan semua proses yang dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan, wali kota yang ada di sana, Tuhan memberkati, lurah, RT, RW, Tuhan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, berkati kami semua yang ada di tempat ini dengan pergumulan kami masing-masing. Tuhan memberkati gereja kami, memberkati kota kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri pertemuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Leo. Baik Bapak Ibu. Sama, Pak. Selamat malam semuanya. Amin semua. Salam sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.